Selamat pagi Bu dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Sutar Elen Anika Sari Saroma HMM dengan NIM 10.2024.006. Pada kesempatan ini saya akan membagikan kepada kita video animasi pembelajaran dengan judul materi job analisis dan penilaian kerja. Dosen pengampu Ibu Pomarida Simbolon SKM MKes. Analisis jabatan. Analisis pekerjaan adalah proses sistematis untuk menentukan keterampilan-keterampilan, tugas-tugas, dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu pekerjaan dalam suatu organisasi. Dari hasil analisis jabatan tersebut, maka organisasi akan mampu menentukan karakteristik seperti apa yang harus dimiliki calon pegawai sebelum menduduki sebuah jabatan, yang outputnya berupa spesifikasi jabatan dan deskripsi pekerjaan. Bagi seorang manajer sumber daya manusia, ada 3 kondisi yang harus diperhatikan dalam membuat analisis pekerjaan, yaitu A. Kondisi di awal berdirinya organisasi tersebut, B. Kondisi di saat organisasi tersebut beroperasi, C. Kondisi di saat terjadinya keadaan yang di luar dari yang diperkirakan atau direncanakan, seperti perubahan atau kebijakan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Tujuan analisis pekerjaan. A. Tugas-tugas mental dan fisik apa sajakah yang dilaksanakan karyawan. B. Kapan pekerjaan tersebut diselesaikan. C. Di mana pekerjaan tersebut diselesaikan. D. Bagaimana karyawan melaksanakan pekerjaannya. E. Mengapa pekerjaan tersebut perlu dijalankan. F. Persyaratan apa yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Job description menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seorang karyawan terhadap ia ditempatkan. Job description ini mengurai secara detail apa saja yang menjadi tanggung jawab dan juga wewenang tugas yang menjadi garis pekerjaan, termasuk semua itu harus terjelaskan pada surat keterangan yang diberikan kepada karyawan tersebut di mana ia ditempatkan. Job spesifikasi. Spesifikasi pekerjaan merupakan uraian persyaratan kualitas minimum orang yang bisa diterima agar dapat menjalankan satu jabatan dengan baik dan kompeten. Secara umum, job spesifikasi memuat hal-hal sebagai berikut. A. Tingkat pendidikan pekerjaan. Pendidikan formal minimum yang harus dimiliki untuk menduduki suatu jabatan. Contohnya, untuk jabatan analisis informasi kesehatan, diperlukan minimal D3 rekam medis dan informasi kesehatan. Kedua, jenis kelamin pekerja. Keadaan fisik pekerja dalam beberapa posisi, jenis kelamin atau kondisi fisik tertentu bisa menjadi pertimbangan, tergantung sifat pekerjaannya. Contoh, jika pekerjaan membutuhkan pengarsipan fisik di ruang penyimpanan besar, maka dibutuhkan fisik yang sehat dan mampu mengangkat beban ringan tanpa memandang jenis kelamin. Ketiga, pengetahuan dan kecakapan pekerja. Pengetahuan teknis dan keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas. Contoh, menguasai kodifikasi penyakit, prosedur BPJS, software SIM-LS, dan pengolahan data kesehatan. 4. Batas umur pekerja. Umur minimum atau maksimum yang ditentukan untuk efisiensi kerja atau peraturan tertentu. Contoh, untuk posisi teknisi junior di unit rekam medis, usia maksimal 35 tahun. Kelima, nikah atau belum. Dalam beberapa kebijakan, status perkawinan bisa mempengaruhi penempatan kerja atau fleksibilitas waktu. Contoh, untuk posisi shift malam, mungkin diutamakan pekerja lajang agar lebih fleksibel. Keenam, minat kerja. Minat terhadap bidang tugas atau jabatan memengaruhi motivasi kerja. Contoh, memiliki minat terhadap pengolahan data, statistik kesehatan, dan sistem informasi. Ketujuh, emosi dan temperamen pekerja. Stabilitas emosi dan sikap menghadapi tekanan kerja. Contoh, mampu bekerja tenang dan teliti saat menghadapi data pasien yang sensitif atau saat menghadapi tekanan dari pihak manajemen. Kedelapan, pengalaman kerja.
lama dan relevansi pengalaman kerja sebelumnya yang mendukung kinerja dalam posisi baru. Contoh minimal 1 tahun pengalaman kerja di bagian rekam medis rumah sakit dengan pemahaman alur pelayanan dan pelaporan ke Dinas Kesehatan. Teknik penilaian kinerja, metode tradisional. Metode ini merupakan metode tertua dan saling sederhana untuk menilai prestasi kerja dan diterapkan secara tidak sistematis maupun sistematis yang terdiri dari satu rating scale, metode penilaian yang paling tua dan banyak digunakan, di mana penilaian yang dilakukan oleh atasan atau supervisor untuk mengukur karakteristik, misalnya mengenai inisiatif, ketergantungan, kematangan kontribusinya terhadap tujuan kerjanya. Kedua, employee comparison, metode penilaian yang dilakukan dengan cara membandingkan antara seorang pegawai dengan pegawai lainnya. Metode meliputi alternation ranking, mengurutkan peringkat ranking pegawai dimulai dari yang terendah sampai yang tertinggi berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Bagian B, fair comparison, membandingkan pegawai dengan seluruh pegawai lainnya, sehingga terdapat berbagai alternatif keputusan yang akan diambil. Metode ini dapat digunakan untuk jumlah pegawai yang relatif sedikit. Bagian C, forced comparison, metode ini sama dengan paired comparison, tetapi digunakan untuk jumlah pegawai yang relatif banyak. Ketiga, checklist. Metode ini hanya memberikan masukan atau informasi bagi penilaian yang dilakukan oleh bagian personalia. Keempat, free form essay. Metode ini seorang penilai diharuskan membuat karangan yang berkenaan dengan orang, karyawan, pegawai yang sedang dinilainya. Kelima, critical incidents. Metode ini penilai harus mencatat semua kejadian mengenai tingkah laku bawahannya sehari-hari yang kemudian macam kategori tingkah laku bawahannya dicatat, misalnya mengenai inisiatif, kerjasama, dan keselamatan. Metode yang kedua yaitu metode modern. Metode ini merupakan perkembangan dari metode tradisional dalam menilai prestasi kerja yang terdiri dari satu assessment center. Metode ini dilakukan dengan pembentukan tim penilai khusus dari luar, dalam maupun kombinasi dari luar dan dalam. Kedua, management by objective. Pegawai langsung diikutsertakan dalam perumusan dan pemutusan persoalan dengan memperhatikan kemampuan bawahan dalam menentukan sasarannya masing-masing yang ditekankan pada pencapaian sasaran dan perusahaan. Ketiga, human asset accounting. Faktor pekerja dinilai sebagai individu modal jangka panjang sehingga sumber tenaga kerja dinilai dengan cara membandingkan terhadap variabel-variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan perusahaan. Sekarang kita masuk pada contoh soal, yaitu seorang kepala unit rekam medis meminta staf HRD melakukan analisis jabatan untuk posisi petugas entry data rekam medis. HRD melakukan observasi langsung terhadap pekerjaan harian petugas dan mencatat keterampilan yang dibutuhkan. Pertanyaannya, langkah yang dilakukan HRD tersebut termasuk ke dalam metode analisis jabatan yang disebut A. Kuesioner, B. Wawancara, C. Observasi langsung, D. Dokumen. Jawaban yang benar adalah C. Observasi langsung. Pembahasannya, metode observasi langsung digunakan untuk menganalisis pekerjaan dengan cara mengamati aktivitas pegawai saat bekerja. Ini efektif untuk pekerjaan yang rutin dan terukur, seperti entry data atau pengarsipan rekam medis. Kasus yang kedua, di Rumah Sakit Sehat Sentosa terdapat 2 posisi, petugas pendaftaran pasien dan petugas coding diagnosa. Setelah dilakukan penilaian jabatan, diketahui bahwa posisi petugas coding memiliki tanggung jawab dan tingkat keahlian lebih tinggi. Pertanyaannya, tujuan utama dilakukan penilaian jabatan pada kasus tersebut adalah A. Menentukan siapa yang bekerja paling cepat, B. Menentukan tingkat kompensasi yang adil antar jabatan, C. Mengevaluasi kinerja individu, D. Menentukan jadwal kerja harian. Jawaban yang benar adalah B. Menentukan tingkat kompensasi yang adil antar jabatan. Pembahasannya, penilaian jabatan digunakan untuk membandingkan nilai relatif antar jabatan dalam organisasi agar sistem penggajian adil dan konsisten.
Hasilnya digunakan untuk menentukan skala gaji berdasarkan tanggung jawab dan kompleksitas pekerjaan, bukan individu. Kasus yang ketiga yaitu sebuah rumah sakit baru melakukan analisis jabatan untuk semua posisi. Setelah data dikumpulkan, tim HRD melanjutkan dengan menentukan peringkat jabatan berdasarkan bebas kerja dan tanggung jawab. Pertanyaannya, urutan yang benar dalam pelaksanaan kedua kegiatan tersebut adalah: A. Penilaian kerja dilakukan sebelum analisis jabatan. B. Analisis jabatan dilakukan terlebih dahulu sebelum penilaian kerja. C. Keduanya dilakukan bersamaan tanpa urutan tertentu. D. Penilaian kerja harus dilakukan jika kinerja pegawai menurun. Jawaban yang benar adalah B. Analisis jabatan dilakukan terlebih dahulu sebelum penilaian kerja. Pembahasannya, analisis jabatan dilakukan terlebih dahulu untuk mengumpulkan informasi tentang isi pekerjaan. Data tersebut menjadi dasar bagi penilaian jabatan yang kemudian menentukan nilai dan peringkat suatu jabatan dalam organisasi. Baik Ibu dan teman-teman semua, demikianlah video animasi pembelajaran yang bisa saya bagikan kepada kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih.